Guys, selamat datang di channel XT Heidi, dan pada video kali ini saya mau sharing aja, mau cerita-cerita soal pengalaman saya first impresi. Saya ikut acara meet up X Fans dan ada acara hands on juga. Kebetulan saya megangnya itu HP Infinix GT 30 Pro, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini tuh video preview dari smartphone Infinix terbaru yang baru di launching 1 atau 2 minggu sebelum ini, yaitu Infinix GT 30 Pro preview. Bagian pertama yang mau kita bahas itu tentunya soal perbedaan atau upgrade apa aja yang dibawa Infinix GT 30 Pro, Infinix GT 30 Pro dari Infinix GT 20 Pro. Yang pertama tentu jelas itu soal chipset atau SoC-nya. Kayak misal dari Dimensity 8200 itu menurut saya langsung loncat ya ke 8350, karena dia nggak upgrade itu nggak setahap dulu gitu, nggak ke 8300 dulu, tapi langsung loncat ke 8350, yang dimana kalau misalnya kita lihat dari patokannya tuh Antutu, 8200 ke 8350 tuh lumayan loncatnya, lumayan jauh juga gitu, dari 900-an ribu sampai ke 1,3 atau 1,4 juta poin. Terus kalau misal mau dibilang ada yang downgrade, iya ada. Pertama, chipnya itu ada yang berkurang satu. Kan kalau di Infinix GT20 Pro itu ada ketambahan satu chip tambahan buat ngebantu interpolasi dia. Pokoknya ngebantu fitur-fitur tambahan di GT20 Pro. Sedangkan di Infinix GT30 Pro ini udah nggak ada lagi chipnya. Nggak tahu dihilangin atau emang nggak dikelenin lagi gitu. Saya cari di websitenya juga nggak ada info sih. Kemudian ketiadaan OIS di kamera utama itu jadi salah satu downgrade juga dari Infinix GT20 Pro, yang dimana ada OIS-nya, tapi di GT30 Pro itu OIS-nya dihilangin, jadi dia OIS-nya nggak ada. Nah itu downgrade juga. Dan satunya lagi itu kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya ini secara resolusi downgrade, tapi ya kayaknya target HP ini kayaknya bukan orang yang suka selfie sih ya. Nah itu tadi soal downgrade dan upgrade dari Infinix GT20 ke Infinix GT30 Pro. Belibet banget. Infinix GT30 Pro dari Infinix GT20 ke Infinix GT30 Pro. Ya kurang lebihnya begitu. Jadi kalau emang ada yang kurang bakal saya cantumin di kolom komentar, atau teman-teman mau nambahin sendiri boleh tulis di kolom komentar, teman. Oke, lanjut kita ngomongin soal desain HP-nya. Nah, untuk desain HP-nya sendiri nih, buat saya perbedaannya kita bandingin sama Infinix GT20 Pro yang bentuk kameranya tuh kayak gini nih di samping. Itu ya lebih simpel, lebih enak dilihat di Infinix GT30 Pro nggak sih? Jadi kesannya tuh lebih minimalis, lebih simple, lebih ya bisa diterima di semua kalangan lah desainnya. Terutama yang varian Black White, yang warna putih itu lebih minimalis lagi, lebih simpel lagi. Jadi garis-garis itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kentara gitu. Ngomongin soal varian warna kan, Infinix tuh ngeluarin 3 varian warna buat seri GT30 Pro mereka. Yang pertama itu ada ini, di sini saya langsung kasih lihat aja. Ada Dark Flare yang dia itu kalau nggak salah masuk ke special edition, jadi kayak special gift box lah pokoknya, Dark Flare. Kemudian di sini ada Shadow As yang sedikit berwarna abu-abu, dan yang terakhir yang tadi saya sebutin yang lebih minimalis lagi itu ada Blade White. Jadi 3 warna itu yang Infinix keluarin buat seri GT30 Pro mereka. Dan yang bikin lebih sukanya lagi, modul kameranya ini nggak ada modul kamera gimmick lagi. Jadi kan yang atas tuh modul kameranya kan begini dua. Yang ini tuh kan kamera utamanya yang resolusi 108 megapiksel. Nah yang ini kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi udah nggak ada kamera depth, kamera makro atau kamera apalah yang gimmick itu. Yang di tengahnya itu ada LED flash. Ini kalau misalkan mau dimirip-miripin sih, saya lebih mau bilang ini mirip sama Poco F4 GT. Kemudian kita masih bahas lagi soal desain, yang dimana dia itu
desainnya mecha banget gitu, terutama untuk varian dark flare yang saya pegang di acara hands on juga, dia kan variannya yang gelap gitu. Itu tuh mekanya kerasa banget gitu, kerasa kalau ini tuh bener-bener HP gaming lah itu. Cuman kalau misalnya kita pindah ke varian warna yang lain, ke Shadow Ash atau Blade White, itu ngasih kesan desainnya itu serasa kayak ROG Phone 9 yang dimana dia HP gaming tapi desainnya itu minimalis gitu, masih ada feel HP gamingnya, kesan HP gamingnya itu masih dapat, tapi masih siap diterima di semua kalangan. Nah, kalau itu tadi kan soal desain ya. Sekarang mau kita bahas soal kameranya yang akhirnya di seri GT ini kedapatan kamera ultrawide gitu kan. Di GT10, di GT20 itu kan nggak dapet kamera ultrawide ya. Jadi ya udah, kameranya tuh 3, itu yang kepake cuma 1 gitu. Sedangkan ini 2 kamera dengan modul yang simple, lebih enak dilihat, itu kepake semua. Yang hasilnya sih kalau misalkan saya lihat dari beberapa tech reviewer untuk kamera ultrawide-nya, ya asal yang penting ada aja lah kamera ultrawide-nya. Daripada harus ditambah kamera gimmick, mending kamera ultrawide 8 megapiksel yang lebih kepake gitu. Apalagi ultrawide-nya autofocus ya kalau nggak salah. Koreksi teman-teman kalau nggak salah di kolom komentar. Kemudian buat kamera utamanya sih udah oke. Ya rasa-rasa Infinix Zero 30 5G lah kameranya. Warnanya mirip-mirip, tekstur juga mirip-mirip. Ini beberapa sampel foto dari kamera utamanya. Kalau kamera ultrawide kan saya nggak sempat nyoba ya, karena memang kita waktunya tuh bener-bener pendek banget, kita nggak bisa megang lama gitu. Jadi saya lebih fokus ke ngulik-ngulik fiturnya aja daripada kameranya, karena memang kan dia bukan fokus ke kamera. Terus buat kamera selfie-nya juga udah oke lah, udah ngurang resolusi, itu nggak terlalu ngaruh ke hasil foto, hasil video dia, tapi ya udah oke lah buat kamera selfie-nya. Lanjut lagi itu videonya, dimana kamera utamanya ini dia bisa sampai 4K 60 fps stabil, walaupun gak ada OIS tapi AIS-nya benar-benar bekerja di sini di 4K 60 fps. Biasanya kan Infinix tuh di resolusi maksimal itu dia nggak bakal bisa jalan AIS-nya, tapi untuk kali ini AIS-nya udah bisa jalan di 4K 60 fps. Kemudian untuk kamera selfie-nya sampai 4K 30 fps aja. Cuman HP 4 jutaan bisa ngerekam 4K 30 fps aja itu udah keren gitu. Dan kamera ultrawide-nya yang dimana kalau kita bandingin sama Poco X7 Pro yang sama-sama punya kamera ultrawide 8 megapiksel, kalau Poco itu sampai Full HD 30 fps doang, sedangkan ini bisa nyampe 2K 30 fps dan stabilisasinya bisa dinyalain. Oke, jadi ini sampel perekaman 4K 30 fps dari Infinix GT30 Pro teman-teman. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Bentar, dilap dulu. Ini lah. Jauh banget kok. Kurang lebih hasilnya kayak gini setelah kita bersihin. Gimana hasil perekamannya teman-teman bisa nilai sendiri. Ya pokoknya singkatnya gini aja lah. Gitu ya. Kita lanjut ke kamera belakangnya aja. Dia udah mulai kena di ya. Kita shoot sama-sama HP-nya ini aja lah. Perbedaan layarnya lihat. Tapi yang putihnya juga finishingnya mengkilap juga ya putih. Apa ini? Kayak gini yang Gini. model gini finishing gitu, kayaknya itu yang beda. Atau trial Sama-sama 6,78 inci teman-teman. Cuman bisa dilihat itu perbedaannya tuh. Terus kayak turbo durasinya lebih kecil.
aspek rasio tapi tetap sama ya. Compact. Ini mirip sama Oppo Find X8 lah kurang lebih. Feel megangnya. Ini 4K 60 fps, hasil perekamannya kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa nilai sendiri kestabilannya gimana tuh. Coba saya pakai buat gerak dikit aja. Yang ada kualitas zoomnya juga gini. Dia baru bisa pindah-pindah lensa tuh di 1080p 30 ya. Saya pakai yang 4K 60 fps aja. Karena emang lagi buru-buru, nggak bisa cepet-cepet buat hands on-nya. Kita juga dikasih waktu cuma 30 menit doang buat ngambil sampel foto video buat hands on-nya. Kemudian oke. Dan zoomnya kayak gini. Ya, ini khas Infinix lah ya. Nggak ada yang perlu saya komplain sih, dan nggak ada yang perlu saya keluhkan. Soalnya emang kualitas zoom Infinix begini, 4K 60 fps. Coba kita pindah ke belakang kayak begini. Buat tambahannya, HP ini juga kan support wireless charging 30 watt kalau nggak salah. Jadi bukan seri Note doang nih sekarang yang support wireless charging, tapi seri GT. Kalau seri Zero kan kemarin di Zero 40 5G kan, kalau kita lihat dari GSM Arena dia juga ada support wireless charging. Cuman sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Nah sekarang seri Note, seri GT, dan mungkin nanti seri Zero juga udah support wireless charging teman-teman, 30 watt lagi. Terus buat selanjutnya kita bahas soal performanya, yang dimana kalau misalnya kita lihat dari beberapa teman-teman tech reviewer kita yang lain juga, itu untuk suhu dia memang gak tinggi, dan jualan dia kan full day FPS system, no frame miss kan. Jadi buat iklannya, buat marketingnya udah bener, karena memang kalau misalnya kita tes di game Mobile Legends dan juga di HOK mungkin kalau ada yang ngetes, itu dia frame rate-nya stabil di 120 fps. Sedangkan kalau misal kita mainin di game berat, itu frame rate-nya dia bisa stabil, cuma nanti dari 60 nih, 60 beberapa menit kemudian nanti turun ke 45. Setelah itu beberapa menit lagi suhu naik lagi, turun sampai ke 40. Jadi mungkin rata-rata ada di 50-an 45 fps. Itu berlaku buat Genshin Impact, Wuthering Waves, dan yang lain sejenisnya lah pokoknya. Nah, bayarannya dari fps yang stabil tadi, dari itu ya tentu sama kayak GT sebelumnya, Infinix GT sebelumnya, suhunya lumayan tinggi teman-teman. Jadi buat saran dari saya itu, teman-teman sebelum beli ini, kalau memang bukan beli yang special gift box editionnya, itu teman-teman siapin cooler tambahan lah, atau heatsink gitu, karena kan modul kameranya juga bentuknya 2 begitu ya, dan lebih kecil juga, jadi kita bisa bebas tuh nempelin heatsinknya tuh lebih enak lagi tanpa harus takut nabrak modul kamera. Ya itu tadi sih buat kelemahannya, ya suhunya lumayan tinggi, jadi kita harus siapin cooler tambahan, pendingin eksternal juga gitu. Dan itu aja. Dan masih berhubungan soal suhu yang agak tinggi tadi, kita kasih waktu lah ya buat Infinix ini ngebenahin sedikit softwarenya. Maksud saya ngebenahin sedikit software itu bukan dalam hal yang bukan UI-nya, bukan apanya. Kita fokus ke software gamingnya aja kali. Karena memang agak panas, dan kita mungkin bisa lah kasih waktu 2-3 bulan ke depan lah biar Infinix bisa bebenah soal suhu ini. Karena sebagaimana kita tahu, GT 10 Pro generasi pertama GT series Infinix itu panas juga, tapi dapat update software yang dimana panasnya itu jadi nggak terlalu berlebihan setelah itu. Kalau teman-teman ingat ya, itu pernah dibahas sama Nyanteh kayaknya. Tapi di luar dari itu semua, tentunya ini performanya itu udah enak. Kita bayangin aja kita bisa main semua game dengan
memori dengan penyimpanan setengah tera tadi 512 GB, paduan RAM 12 GB, chipsetnya juga monster buat harganya. Kalau teman-teman bandingin sama HP lain selain Poco X6 Pro, ya itu oke banget gitu. Kita main game kesukaan kita, main game favorit kita, main game AAA, main game Genshin Impact, Wuthering Waves, banyak akun, sebagai penjoki juga bisa main tanpa harus takut. Gimana ya, performanya juga mantap tentunya, 8350 loh. Di situ bener-bener ya udahlah, buat soal performa pasti PR-nya paling cuman suhunya aja, udah itu aja. Nah, tadi ngomongin soal OS software juga, dia out of the box Infinix GT30 Pro ini ada di XOS 0.3 berbasis Android 15, teman-teman. Jadi untuk OS, untuk UI udah up to date banget, sama kayak Infinix yang keluar tahun ini, Infinix Note 50, Infinix Note 50X, Note 50S, dan juga GT. Tentunya udah berbasis Android 15 semua dengan XOS 15 juga. Nah, kemudian buat fitur-fiturnya nih. Fitur dari Infinix GT30 Pro itu overkill sih. Kenapa dibilang overkill? Saya berani bilang gini karena fitur yang ada di ROG Phone 9, ROG Phone 8, yang dimana kalau misalnya kita main game open world kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, dan sejenisnya gitu, dia itu punya fitur yang namanya AI Magic Box si Infinix ini. Kayak kita bisa nge-cut dialog, kita bisa skip dialog, auto skip dialog, terus kita bisa auto pick up juga, dan juga auto run juga ada, terus auto freezing. Jadi kayak misalnya kalau kita beku nih kayak sama slime yang cryo dan kita kena efek hydro, kan nanti kan nge-freeze tuh karakternya. Ya dia bisa ngelepasin kita dari efek freezing yang dikasih sama musuh gitu, teman. Lumayan ngebantu banget sih itu sih. Ya apalagi yang auto run, auto pick up, sama yang ngelepasin efek freezing itu, sama yang skip dialog itu mungkin yang nggak terlalu suka sama dialog Genshin Impact yang dimana Paimon tuh kebanyakan ngoceh ya. Selain fitur itu ada juga jadi trigger, dimana triggernya ini bisa jadi fungsi tombol L1 R1. Selain jadi fungsi tombol L1 R1, dia juga ada fungsi lain gitu, kayak misalkan kalau kita lagi buka kamera dia bisa jadi shutter button. Jadi triggernya ini bisa jadi shutter button, dimana kalau kita nekan sekali, klik sekali itu dia bakal ngambil satu foto, sedangkan kalau misalnya kita tekan itu dia bakal ngeburst maksimal itu ada di 20 foto, teman-teman. Yang dimana ini ngebantu banget, ini bukan gimmick ya teman-teman, ini tuh ngebantu banget buat orang-orang yang main game FPS kayak PUBG Mobile, Free Fire, COD Mobile, dan yang lainnya sejenisnya gitu. Itu kan ngebantu banget, bahkan buat pemain Genshin Impact kayak saya juga bisa sedikit ngebantu lah dengan ada fitur ini. Kayak misalkan mau jalan atau misalkan mau nge-skill atau mau nge-pick up gitu kan, jadi lebih mudah lagi gitu tanpa harus nyentuh layar. Kita udah ngomongin soal AI juga tadi kan, jadi kita ngomongin aja soal AI-nya, yang dimana secara software AI-nya itu lengkap, mirip sama AI di Infinix Note 50 Pro. Circle to search dia dapet, terus AI recording summary dia dapet, AI cloud dia dapet, AI translation assistant dia juga dapet. Ya pokoknya AI di Infinix itu dia dapat semua lah, kedapatan semua, sebagaimana AI di Infinix Note 50 Pro yang sama-sama pakai XOS 15 berbasis Android 15. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat saya bahas fitur AI dari XOS 15 ini, teman-teman boleh mampir ke video review Infinix Note 50 Pro kita, karena di situ saya ngebahas juga fitur AI-nya dari mulai circle to search sampai ke AI yang lainnya lah pokoknya. Sama Volax-nya juga dibahas di situ. Ya kalau soal bahas X19, teman-teman bisa mampir ke video itu karena memang mirip-mirip aja buat fiturnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan harga dulu. Nah, harganya ini ada beberapa varian, ada 2 atau 3 varian gitu. Pokoknya yang paling rendah itu ada di varian 8/256, harga launchingnya itu sama kayak di Infinix GT 20 Pro kemarin, sama-sama di 3,9 juta. Nah, sedangkan untuk varian tertingginya itu dia ada di
12/256 untuk GT20 Pro, untuk GT20 Pro itu. Sedangkan di sini di harga yang sama di 4,99 juta kita dapat storage 2 kali lebih gede. Harganya sama, tapi di varian tertinggi ini Infinix GT30 Pro ini ada di 12, storage-nya di setengah tera, 512 GB teman-teman. Coba deh, brand mana selain Infinix, selain Transsion Holding dan Xiaomi tentunya yang ngasih spek itu naik, storage-nya naik, kayak misal dari Xiaomi Poco X5 ke Poco X6 itu naiknya jauh banget. Terus Infinix dari GT20 ke GT30 storage-nya juga naik, spek SoC naik, tapi harga launchingnya masih dijaga di harga yang sama kayak tahun lalu, 4,699 juta. Selain dua brand itu kayaknya sulit deh. Saya cuma mau bilang makasih doang buat kedua brand ini, buat Infinix, buat Transsion Holding, buat Xiaomi yang udah gebrakin pasar, ngebuktiin bahwa HP kenceng digabung sama storage yang luas setengah tera itu gak mesti flagship. Kita bisa dapetin mid range juga kok kalau misalnya mau gitu. Nah kemudian perbandingannya sama siapa? Perbandingannya kalau misalnya boleh dibandingin, saya bakal ngebandingin sama Poco X7 Pro, dimana secara harga itu mirip-mirip, storage dan RAM juga mirip-mirip, kamera juga ya mirip-mirip lah, nggak terlalu fokus ke situ mereka. Kalau misalnya teman-teman suka banget ngegame, suka banget buat push rank, terus suka banget buat eksplorasi di game open world kayak Wuthering Waves, Genshin Impact dan lain sebagainya, saya bakal lebih nyaranin buat teman-teman ambil Infinix GT30 Pro ini, karena memang secara fitur dia lebih banyak dan juga secara SoC chipset sih belum terlalu bedanya, nggak jomplang banget, karena dari 8350 ke 8400 juga cuma beda 300.000 poin, nggak secara Antutu. Jadi secara performa ya nggak serasa itulah perbedaannya. Jadi saya lebih prefer buat teman-teman ambil Infinix GT30 Pro kalau teman-teman benar-benar gamer berat. Tapi kalau misalnya memang teman-teman tuh daily use banget, casual aja orangnya ya, ngegame tuh cuma sehari sekali lah, itu pun cuma ngerjain daily quest, push rank di HOK di Mobile Legends tuh cuma sekali, 2 kali, 3 kali sehari paling gitu. Ya silahkan lirik Poco X7 Pro yang dimana secara SoC dia lebih tinggi, baterai juga lebih gede sedikit, dan ngecas juga lebih cepat, plus IP ratingnya juga lebih kuat. Dia kan IP68, sedangkan Infinix GT30 Pro ini IP64, jadi nggak bisa dibawa berenang tuh. Dan kalau misalnya ada kecelakaan gimana yang nyebabin HP itu terjun ke air kan, kita takut juga ya buat mati ya HP-nya. Ya ujung-ujungnya keputusan ada di tangan teman-teman sendiri, mau milih yang mana, lebih suka yang mana silahkan dipilih. Pokoknya kedua itu sama-sama bagus, dan semoga untuk soal suhu Infinix segera ngasih update software biar suhunya itu lebih adem lagi. Kesimpulannya itu tadi lah, ada di tangan teman-teman sendiri pilihannya. Mau milih Infinix GT30 Pro gaming banget yang dimana fiturnya lebih banyak, fitur gamingnya, plus mau ada ala-ala HP flagshipnya wireless charging itu, Infinix GT30 Pro. Kalau misalnya casual design aja, orangnya biasa-biasa aja, main game gak terlalu berat, ya silahkan ambil Poco X7 Pro. Sekian dulu buat video preview Infinix GT30 Pro kali ini. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Teman-teman kalau misalkan ada yang kurang juga, silahkan ditambahin di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe buat yang belum. Masih ada beberapa HP lagi yang belum kita keluarin videonya, biar nggak ketinggalan, nyalain lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video review unboxing smartphone berikutnya. Bye guys.